Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam materi koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan. Sebelum hal itu, perkenalkan, nama saya Maimun Subair, calon guru penggerak dari SMP Mone Sunan Derajat Lamongan, angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Sebelah saya ada Ibu Fasilitator, Ibu Silviana, dan juga pengajar praktik saya, Ibu Yuli Widya. Pada kesempatan kali ini, saya dimintai untuk membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah saya dapatkan dengan beraneka cara dan media. Dengan melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Pernah mengatakan, teaching kids to count it's fine, but teaching them what count is best. Yang artinya, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbasarkan kutipan yang setelah saya baca tadi. Terdapat kaitan dengan pembelajaran yang sedang saya pelajari. Seorang guru harus mampu memberikan pendidikan dan pengajaran yang paling mendasar seperti halnya sebuah etika. Karena etika merupakan dasar dari proses pengambilan suatu keputusan. Apabila etika baik, maka akan mengambil keputusan yang baik pula. Diharapkan mampu menentukan arah dan cita-cita sesuai potensi diri siswa masing. Nilai-nilai yang kita anut hendaknya berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid, sehingga diharapkan dapat memunculkan budaya positif dan berdampak baik pada lingkungan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mampu melakukan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, jangan mengutamakan murid sebagai subjek pembelajaran dan melibatkan murid dalam pengambilan sebuah keputusan. William Frederick Hegel juga pernah mengatakan, education is art of making man ethical, yang mana artinya pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku. Jika kutipan dari George Williams dikaitkan dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa melalui pendidikan kita diajarkan untuk peka terhadap suatu perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan lingkungan. Hal itu tercermin dalam sebuah etika dalam berperilaku dalam bermasyarakat. Dengan materi modul ini, kita mempelajari dalam mengambil keputusan saat dilema etika maupun pijakan moral. Maka dari itu, orang yang berpendidikan adalah orang yang beretika. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pelajaran diambil menurut Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan sebagai sistem among, yaitu Ingarso Sutulodo, yang artinya seorang guru menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ingmabyo Mangunkarso, artinya guru menjalin komunikasi yang baik di antara murid-muridnya. Tuturi Handayani, yaitu guru selalu memotivasi serta mendorong murid-muridnya untuk berkembang sesuai potensinya.
Dalam menjalankan peran sebagai guru, ada kalanya guru dihadapkan dalam situasi yang mengandung dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan benar secara moral, tetapi bertentangan. Rujukan moral adalah sebuah situasi ketika pendidik harus memilih keputusan benar atau salah. Menurut penulis, pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah guru menyadari dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai dilema etika dan rujukan moral. Maka dari itu, guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan cara menjadi sosok teladan yang positif, motivator, dan sekaligus moral bagi murid untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan merdeka belajar, sehingga guru seyogyanya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengajuan dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang, bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam sebuah proses. Kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan menentukan cara pandang terhadap situasi atau masalah. Prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada 3 prinsip yang dapat diambil, yakni berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seperti berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, serta mandiri. Sebagai seorang pendidik, tentu akan menghadapi situasi dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip-prinsip serta paradigma dan langkah-langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Sikap guru juga menentukan prinsip-prinsip apa yang akan mereka gunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Misalnya, guru yang memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian cenderung akan memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan guru yang reflektif memiliki jiwa sosial yang tinggi cenderung memilih prinsip berpikir pada hasil. Pada pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita
atas pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari penulis saat ini ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching yang pernah dilakukan pada modul sebelumnya. Jika pada proses coaching kita membantu agar coach dapat membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi. Apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan, atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengakusan ini, penulis menggunakan panduan berupa 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin tajam dan mantap. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan beberapa kompetensi. Adapun kompetensi tersebut seperti kompetensi coaching, kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Selain itu juga dilakukan dengan kesadaran penuh dengan berbagai pilihan dan konsekuensi, apalagi ketika menghadapi dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki seorang pendidik, sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan suatu keputusan, baik kasus dilema etika maupun rujukan moral. Diharapkan dengan nilai tersebut, seorang pendidik mampu memprediksi segala konsekuensi yang akan timbul dari keputusan-keputusan yang telah dia buat melalui tahapan analisis 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang nantinya dapat dipertanyaan ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dengan munculnya solusi yang terbaik dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada perjalanan roda sekolah itu sendiri. Maka dari itu, harus ditempuh dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pertanyaan yang ke-7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan membuat suatu perubahan sangatlah sulit? Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah dan telah menjadi budaya tertentu akan menjadi sebuah tantangan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kasus dilema etika pun masih akan menjadi bagian dalam skenario di lingkungan sekolah. Menurut penulis, pelaku harus fokus pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat meski masih seumur jagung.
Sebesar apapun batu yang menghalangi akan ada celah, meski hanya dari beberapa tetesan dukungan. Dan pada pertanyaan yang ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dimulai dari kesiapan belajar, minat dan profil belajar. Dengan begitu, guru mampu memutuskan strategi pembelajaran yang tepat dengan pengajaran yang mempertimbangkan model pembelajaran yang memandang keberagaman dan aspek sosial emosional murid sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita baik dari ranah kognitif, psikomotorik maupun afektifnya, menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid yang lebih nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan? Tiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang guru secara tepat dan bijak tentu akan mempengaruhi masa depan murid-murid. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar memperhatikan banyak hal dan berbicara pada nilai-nilai kebajikan, karena keputusan tersebut akan berdampak pada murid. Murid akan menerima apa yang diajarkan oleh gurunya dan menjalankan apa yang telah ia dipelajari sehingga terbawa ke masa depan. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menggali potensi dan kemungkinan. Untuk pertanyaan nomor 10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul dari materi ini? Dapat saya simpulkan, pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid. Filosofi pemikiran pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan positif, kondusif, aman dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid sehingga dapat membentuk karakter murid serta mempengaruhi kehidupan. Pertanyaan yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip mengambil keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar perbedaan mendasar antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari model kasusnya? Jika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika salah satu benar dan lainnya salah, maka termasuk ke dalam rujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu melawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. Sedangkan prinsip pengambil keputusan ada 3. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berbasis pada jangka pendek. Terdapat 9 langkah yang ditempuh dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Di antaranya, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat
dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat sebuah keputusan. Yang terakhir, melihat lagi keputusan dan melakukan refleksinya. Dalam modul ini, yang di luar dugaan adalah saat melakukan investigasi opsi trilema, yang mana kita dapat memunculkan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Menginjal pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Saya dulu pernah melakukan mengambil keputusan ketika dihadapkan oleh sebuah kasus dengan langsung memutuskan setelah saya mempertimbangkan banyak hal yang saya anggap itu benar, tanpa melakukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambil keputusan. Pertanyaan nomor 13. Sebagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil sebuah keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan mempelajari modul ini? Pasti sangat terbantukan ketika saya seharusnya mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan. Memang sebelumnya saya saat mengambil keputusan tidak mempertimbangkan banyak hal. Namun setelah mempelajari modul ini, jika dihadapkan oleh sebuah kasus akan membuat keputusan, maka harus mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang? Saya merasa modul ini sangatlah penting untuk dipelajari, baik sebagai seorang individu maupun seorang pemimpin, khususnya pada seorang pemimpin pembelajaran. Saya akhirnya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika dalam membuat sebuah keputusan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dari saya ucapkan terima kasih. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.